Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Semoga pagi hari ini ada sukacita. Kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan kiranya kesetiaan dan ketulusan hati menjadi nekat kita bersama dalam melayani Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian PPR 1 nomor 119. Ibadah Minggu Prapaskah 5 ini, kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara. Atas saudara juga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin. Amin.
Ibu. Akan Kita mendengar mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan iman di dalam Kristus Yesus di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita terus akan dipertajam iman kita, bagaimana kita mengiring akan Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Kita akan belajar tentang ketaatan dan kesetiaan, agar kita tidak memanfaatkan atau memperalat Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang setia, tunduk dan taat kepada Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh boleh mengalami kasih rahmat-Nya di dalam kehidupan setiap kita, dan hati kita semakin mengasihi dan mencintai akan Kristus. Selamat merayakan Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. dosa yang dapat melepaskan kita dari kutuk dosa dengan cara menebus kita dengan darahnya sendiri. Dengan demikian hukuman kita sudah digantikannya dan dibayar lunas. Kita sambut pujian Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membawa segala pergumulan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Kami datang kepada Tuhan, Maha Pengasih dan Pengampun. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang kurang setia kepada Tuhan dan tidak tulus dalam diri Tuhan. Terkadang ada motivasi-motivasi pribadi terselubung yang kami selipkan dalam pelayanan kami untuk memenuhi keinginan diri kami sendiri. Ampunilah kami, Tuhan. Ya, ampuni kami yang kurang setia dan tulus mengikuti Tuhan. Setiap orang yang merendahkan diri dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunannya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Apapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Puji syukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Perempuan. Di
Betapa kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini, tak terukur dan tak terbilang jumlahnya. Kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, apakah karena kita baik di hadapannya, apakah karena kita setia di hadapannya? Bukan. Semua itu semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan yang Ia beri dan anugerahkan kepada kita. Mari kita semakin setia mengiring kepadanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kami mengucap syukur hari ini, hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan.
di mana kami diizinkan dan diperkenan oleh Tuhan untuk berdengar-dengaran dengan benih kebenaran firman-Mu yang membawa kehidupan bagi setiap kami yang percaya dan menghidupinya. Kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, kami mohon yang akan memimpin dan menuntun kami, memberi pencerahan kepada kami, sehingga semakin hari lewat kebenaran firman-Mu hidup kami menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-56. Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, hal yang paling kita tidak suka bagi setiap kita adalah apabila kita dikhianati oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang kita kasihi. Pasangan suami istri, mereka yang hidup saling mengasihi, bahkan rela memberikan apapun yang ia punya, bekerja keras, dan hasilnya diberikan bagi keluarga, bagi pasangan yang dikasihi, tanpa mengeluh karena ia mengasihi dan mencintainya. Tidak pernah hitung-hitungan seberapa banyak
uang yang diberikan, lalu seberapa banyak fasilitas atau yang kembali kepada pasangannya yang telah memberikannya. Percaya penuh, mengasihi penuh. Tetapi kemudian ketika terjadi pengkhianatan, terjadi perubahan terbalik. Yang tadinya begitu mengasihi, yang tadinya begitu mencintai, kemudian berubah menjadi benci. Bahkan kemudian bisa membuat keluarga itu tercerai-berai, saling menyakiti satu dengan yang lainnya, bahkan karena kecemburuannya bisa berujung kepada pembunuhan. Bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan di sekeliling yang kita hadapi? Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat teks yang kita renungkan di pagi hari ini, kita akan belajar dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pribadi Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri yang dikhianati oleh murid di lingkungan terdekatnya. Yudas Iskariot untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan, harapan, dan ambisinya, maka ia rela mengkhianati gurunya dengan cara yang sangat licik. Ciuman biasanya diberikan sebagai simbol satu bentuk kasih sayang, dan sapaan yang lembut, salam guru, sebagai bentuk penghormatan kepada guru yang dikasihi dan dicintainya. Tetapi ternyata sudah terbentuk satu kesepakatan bahwa orang yang akan diciumnya itulah maka menjadi target daripada penangkapan orang-orang Romawi, tentara Romawi, dan tokoh-tokoh agama saat itu. Menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan di dalam dirinya. Kalau kita merujuk dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, maka kita melihat betapa serakahnya Yudas Iskariot, karena dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karena bagian yang dipercayakan kepada Yudas di antara 12 murid yang ada itu adalah sebagai bendahara di dalam komunitas mereka. Apakah Yudas karena menginginkan uang 30 keping perak sebagai bentuk satu kesepakatan deal yang ia buat, sehingga ia menjual gurunya untuk mendapatkan uang itu? Apakah harga nyawa dari gurunya adalah sama kalau dalam perjanjian lama itu nilai seorang budak yang dijual? Kalau itu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, betapa ia sangat merendahkan gurunya. Betapa ia tidak menghormati dan tidak menghargai Yesus
yang selama ini bersama-sama mengiring, memberikan pengajaran, bahkan melakukan mujizat, hidup bersama-sama dan tahu pribadi dengan pas, dengan benar kehidupan sesehari yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau hanya sebatas ketamakan, lalu ia ingin menjual gurunya dengan nilai 30 keping uang perak. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga diingatkan agar kita juga menjadi orang yang tidak cinta akan uang, sehingga kemudian uang menjadi tuan atas kehidupan kita. Ketika kita mencintai uang dan menjadi tuan atas kehidupan kita, maka itulah menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya. Bukan berarti bahwa kita tidak butuh uang. Kita tahu dalam kehidupan ini tanpa uang kita tidak bisa, dalam tanda petik, hidup. Karena hampir semua aktivitas, kegiatan, kebutuhan hidup membutuhkan uang untuk transaksi dan mencukupkan akan kebutuhan hidup kita. Tapi jangan semata-mata karena uang lalu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memperolehnya, memenuhi kebutuhan hidup kita. Bahkan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak akan pernah puas untuk kita raih dan kita capai. Ketika kita menginginkan sesuatu, betapa kita bekerja giat, bekerja keras, mengumpulkan dan mendapatkannya, dan ketika kita memperolehnya di genggaman tangan kita, maka dengan berjalannya waktu, barang itu, benda itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan kemudian kita menginginkan yang lainnya, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih berkualitas dan seterusnya di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin memuaskan keinginan kita, maka kita tidak akan pernah puas di dalam kehidupan ini ketika kita mengejar materi di dalam hidup ini. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan dan memerlukan, dan kita tetap hidup di jalan dan jalur yang benar di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, mereka-rekakan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup kita hari lepas hari, dengan cara Tuhan yang unik, yang kadang-kadang mungkin tidak bisa masuk akal, tetapi Tuhan beri dan Tuhan sediakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Di bagian lain kita juga melihat ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu berarti berasal dari daerah Iskariot, daerah Kariot, di mana ia berasal. Tetapi juga ada yang memberikan satu tafsiran bahwa kelompok Iskariot adalah bagian dari satu kelompok Yahudi di mana mereka sangat fanatik, bagian dari kelompok Selot yang menginginkan mereka mengalami kemerdekaan
secara politis, lalu mereka menentang penjajahan Romawi. Jika ini yang menjadi maksud daripada Yudas Iskariot, tujuannya agar Yesus yang dianggap sebagai gurunya, yang dianggap sebagai rabi, bahkan diakui sebagai Mesias yang dinanti-nantikan, yang diharapkan oleh bangsa Israel, agar mereka membebaskan dari penindasan Romawi. Maka Yudas Iskariot memiliki satu keinginan, memiliki satu harapan. Dengan mencoba mengotak-atik agar apa yang menjadi keinginannya itu tersampaikan, maka dia sengaja membuat trik, melakukan sesuatu agar Yesus yang Mesias itu, karena dia percaya dia adalah Mesias, dalam tanda petik secara politik bagi mereka. Dengan ia menyerahkan Yesus kepada para imam dan tentara Romawi, maka saat itulah Yesus akan mengadakan perlawanan sebagai Mesias, dan dia akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang diharapkan, yang diinginkan, strategi yang digunakan oleh Yudas Iskariot ternyata meleset, tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Ketika Yesus kemudian ditangkap dan mendapatkan hukuman mati, kematian baginya, maka dalam teks yang kita baca, lalu menyesallah Yudas Iskariot. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang benar, orang yang tidak bersalah, tetapi mengapa ia harus dihukum mati? Dan kemudian sebagai bentuk rasa penyesalannya, agar peristiwa itu dapat ditarik kembali pulang ke belakang, dia pikir dengan mengembalikan uang 30 perak itu kepada para imam, maka deal itu tidak terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Para imam mengabaikan itu, dan akhirnya uang itu dikembalikan, dilemparkan ke bait Allah, dan akhir hidup Yudas Iskariot, ia mati bunuh diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, meskipun mungkin tidak sama persis, tetapi kita memperlakukan Kristus yang telah rela mati bagi kita, yang menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita memperlakukannya seolah-olah Kristus itu menjadi alat bagi kita untuk memuaskan keinginan setiap hidup kita. Saya mau melayani kalau saya diberkati. Saya mau setia kalau saya mendapatkan sesuatu mukjizat di dalam kehidupan saya. Saya akan serius kepada Tuhan kalau kehidupan saya tercukupkan, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita terpenuhi. Kita sedang menempatkan Tuhan kalau demikian sebagai alat, sebagai sarana, bukan sebagai Tuhan yang kita tempatkan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memiliki kuasa dan otoritas penuh di dalam kehidupan setiap kita.
Bahkan sering kita memanipulasi atas nama Tuhan. Tetapi sebenarnya untuk kepentingan dan keegoisan kita sendiri. Dan jika itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka sebetulnya kita sekali juga uang. Kita sama seperti Yudas Iskariot yang mencoba memperalat Yesus untuk memenuhi keinginannya, harapannya, agar maksud-maksud keinginannya terpenuhi. Maka ia sengaja dalam tanda petik menjebak Yesus agar ia mau menunjukkan kemahakuasaannya di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba mengoreksi hati kita dan diri kita. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat rohani dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita merendahkan hati kita dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan tetap mengiring Tuhan, Allah yang telah menolong dan menyelamatkan serta memberi kehidupan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, kita melihat pribadi Tuhan Yesus. Ketika Yudas Iskariot datang kepada Yesus, maka Yesus tahu kebusukan hati daripada Yudas Iskariot. Ia tahu motivasi apa yang terselubung di balik ciuman manis, sapaan lembut, kata-kata yang halus. Ada maksud jahat yang ada di belakang daripada tindakan Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dalam kehidupan kita seringkali kalau kita bertemu dan berjumpa dengan orang-orang yang demikian, maka mungkin kita akan berkata secara vulgar, kita akan marah, kita akan mengatakan engkau pengkhianat dan seterusnya, engkau menelikung dan seterusnya. Kita menjadi tidak senang, kita menjadi tidak empati, hubungan kita menjadi rusak satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama, menjebak orang itu, sehingga ia pun menjadi tahu dan mengerti, bahkan kemudian menjadi malu. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus yang sudah tahu persis apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu. Tetapi hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, dan bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tetapi itu harus kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Sapaan yang Tuhan berikan kepada Yudas Iskariot, ia berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang kepadaku?" Satu panggilan persahabatan sebagai seorang teman, sebagai bagian keluarga, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi dengan perkataan yang Yesus sampaikan kepada Yudas, maka sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberikan teguran yang halus kepada Yudas Iskariot. Tuhan Yesus sedang mengingatkan Yudas Iskariot, apakah itu memang menjadi pilihan hidupmu melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap gurumu, agar dia bisa mengoreksi diri dan tidak melakukan perbuatan yang tidak benar dan tidak tepat itu. Tetapi sapaan dari Kristus diabaikan,
begitu saja. Pengkhianatan itu tetap terjadi dan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan yang kita jalani ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, mendekati Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama, kita sedang diajak bersama-sama. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, kekerasan dibalas dengan kekerasan, tetapi kita sedang diajarkan bagaimana mencintai damai, menciptakan kedamaian, memancarkan kasih Kristus, agar lewat kehidupan yang kita lakukan, agar lewat kehidupan yang kita kerjakan, orang menjadi mengenal dan percaya kepada Kristus yang penuh kasih, yang menjadi penolong dan penyelamat kita. Hal itu terbukti ketika salah seorang murid Kristus kemudian mengambil pedangnya dan dia melakukan perlawanan. Lalu Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Dan orang yang putus telinganya karena kena pedang itu, maka diambil dan dipasangkan kembali dan menjadi sembuh. Tuhan Yesus ingin menciptakan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di situasi di mana penderitaan akan dimulai, tetapi Yesus tetap dapat mengendalikan hati, dapat mengendalikan diri, sehingga ia tetap menjaga keamanan, kedamaian, ketentraman bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan khotbah minggu yang lalu. Karena sebelum peristiwa ini, maka di situ Tuhan Yesus berdoa. Ia sedang mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri menghadapi kesulitan, penderitaan yang berat dan besar yang akan dihadapi. Dan ketika ia sudah selesai berdoa, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapanya. Maka dengan tenang ia bisa mengatasi setiap peristiwa yang ia hadapi. Tetapi sebaliknya ketika para murid diajak untuk berdoa, maka mereka malah tertidur. Dan apa yang terjadi lewat peristiwa yang kita baca dalam teks ini, mereka mencoba mengadakan perlawanan. Dan ketika kemudian Yesus meredam situasi dan suasana yang ada, maka bagian yang terakhir kita melihat bahwa lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lewat perenungan di pagi hari ini, kita kembali diingatkan, mari jangan menjadi orang percaya yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Segala hal, segala maksud yang ingin kita lakukan, kita akan kerjakan dalam kehidupan ini jika itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jangan sampai kita memperalat Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan sekali lagi kita diingatkan, kalau kita membuka celah dalam diri kita untuk kepentingan kita dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka disitulah iblis akan masuk dan merusak, mempengaruhi, bahkan memaksa hidup kita untuk semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi mari sebaliknya kita meneladani Kristus. Dalam situasi dan kondisi apapun, ia tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Ia tetap mengerjakan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Meskipun kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan akan ia alami, bahkan mati di kayu salib, ia tetap taat dan patuh. Dengan ketulusan dan kesetiaan, ia melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk benih kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang adalah Allah di atas segala Allah, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan suasana di sekeliling yang mencoba menggoyahkan dan mengalihkan misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur karena kami mendapatkan teladan iman yang luar biasa lewat kehidupan Kristus di tengah-tengah menghadapi kesulitan, penderitaan, dan bahkan tekanan, tetap setia mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, menyerahkan diri untuk mati di kayu salib, menebus dosa setiap kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami mengiring akan Engkau, beri ketulusan hati kami kepada Kristus di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Jauhkan kami dari mementingkan diri sendiri, keegoisan kami, tetapi mampukan kami merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk benih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun nats yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menjadi petunjuk bagi kami. Kami menyadari bahwa diri kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus yang mampu bekerja tanpa batas dalam kehidupan kami. Teguhkan kami untuk terus berjalan dalam tuntunan dan rancangan-Mu yang besar atas kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu pada kami. Jika Engkau sudah mencukupkan segala apa yang kami perlu dan bahkan menjamin masa depan kami, bukalah mata hati kami sekarang ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar kami mampu mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur kami. Sucikan dan kuduskan ya Allah persembahan kami, agar layak dan berkenan untuk gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sambut persembahan kita iringi dengan pujian, dengan apa kan ku balas.
dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hanya bisa memuji, memuliakan akan Engkau lewat kehidupan kami sesehari sebagai bentuk rasa syukur kami, agar ketika orang melihat kami, maka orang melihat Kristus yang bekerja, berkarya, menyertai dan memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini ya Kristus, kami mengucap syukur sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang masa Raya Paskah, Tuhan terus membukakan mata jasmani dan mata rohani kami tentang Allah yang baik, tentang Allah yang mengasihi kami, yang menyelamatkan hidup kami, dan mampukan setiap kami memberi respon positif dalam kehidupan kami sesehari, di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Pagi hari ini kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan rancangan-rancangan kegiatan yang kami lakukan ke dalam tangan anugerah-Mu. Beri hikmat-Mu kepada majelis, agar kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tidak hanya membangun iman kami, tetapi juga membawa kami bangkit untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dalam kehidupan setiap kami. Kami terus menyerahkan masa Raya Paskah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang terus akan memimpin dan menuntun kami. Kami menyerahkan untuk kemah keluarga di bulan Juli ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong kami, sehingga lewat kemah keluarga ini, keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri, kami semakin dipersatukan di dalam kasih Kristus, dan kami bergerak bersama-sama melayani Kristus sampai Engkau memanggil kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Kristus. Tuhan memberkati segala yang kami butuhkan dan kami perlukan, serta apa yang kami sedang persiapkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon rahmat-Mu menolong setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan untuk calon majelis yang sedang mempersiapkan program di tahun yang pertama. Tuhan menolong dan memberi hikmat, agar apa yang hendak kami lakukan bersama-sama melanjutkan estafet pelayanan di GKMI Bangsri, sungguh nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan, dan lewat gereja ini terus nama Tuhan semakin dimasyurkan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah masyarakat, berbagai macam kehidupan, perekonomian, kemajemukan. Tuhan menolong kami agar keamanan, ketentraman, dan damai sejahtera tetap dapat kami alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati pemimpin negeri kami, agar setiap keputusan yang diambil, keputusan yang memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kota di mana kami tinggal. Kami mengucap syukur kami diberkati di dalamnya. Tidak berhenti kami diberkati, tetapi Tuhan ingin setiap kami menjadi saluran berkat bagi kota ini. Mampukan kami untuk menghidupinya, mampukan kami untuk melakukannya, karena Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, dengan segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami ingin membawa di bawah kaki-Mu, karena kami percaya ya Tuhan, ketika kami merendahkan hati kami,
kami tetap mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga lewat mulut dan hati kami dimampukan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang letih lesu berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan kepada setiap umat-Mu. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan jamah dan pulihkan, sehingga boleh mengalami kesembuhan. Dan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar lewat kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami terus memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah doa syafaat kami mengucap syukur untuk Ibu Maria Istanti yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan menyertai atas hamba-Mu. Tuhan memberkati baik dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Pakai anak-Mu menjadi terang dan garam. Lewat kehadiran anak-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati keluarga yang dibangun, berkati anak-anak, sehingga lewat kehidupan keluarga Ibu Maria Istanti, kasih Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami memuji Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami diizinkan dan diperkenan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami menyerahkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami, baik kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan dalam bergereja, berbangsa dan bernegara, karena kami tahu apa yang Tuhan beri adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Saya undang semangat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kinolet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya sepanjang pekan ini, lewat kehidupan dan pelayanan yang hendak kami lakukan, Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Apa yang kami kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam kehidupan setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin.